Boleh. Jadi kita mau cerita pengalaman Mbak Isti di COVID. Menurutmu COVID nyata gak? Nyata lah. Tadi tuh aku nemuin pasien yang saturasi oksigennya itu 86. Lah bapak itu tuh berat, kan gemuk ya, itu yang mempengaruhi nafasnya, jadi ngos-ngosan. Sampai beliau itu bilang pengen ngelepas oksigennya. Kenapa? Karena hidungnya itu perih katanya. Kelamaan tuh ya? Sering manggil perawat, bilang gini, Mbak, kalau semisal ini oksigennya tak lepas gimana? Tapi tuh ngobrolnya nggak kayak orang sehat kayak gini. Mbak, hidung saya perih, Mbak. Boleh dilepas, Mbak? Itu udah tua? 40-an ke atas sih. Nah, itu tergolong masih muda loh ya. Ya, bilangin, tak edukasi. Pak, ini nggak boleh dilepas, soalnya saturasi oksigennya Bapak itu masih 86. Nanti kalau dilepas oksigennya, pasti Bapak bakal sesek. Terus? Tapi ya ada juga bener-bener itu anak muda. Oh ada? Ada, paling sekitar umur di bawah 30. Di atas 20, di bawah 30. Ganteng loh. Pasien COVID pada ini nggak pakai masker ya? Enggak ya kalau di situ? Kalau semisal nggak kepasang oksigen itu pakai masker, tapi kalau semisal kepasang oksigen kan otomatis hidungnya udah itu ketutup sama oksigen. Tapi ini kan semuanya ini sesek. Enggak sih, ada yang enggak, ada yang sebenarnya kalau semisal sesek itu dilihat dari saturasi oksigennya. Terus kalau penyakit penyertanya itu enggak, itu sih apa ya namanya, enggak, misalnya kayak kalau penyakit penyertanya tuh kayak DM itu enggak tentu sih orang DM tuh kalau kena COVID tuh terus langsung sesek, itu enggak. Tadi ada kok pasien yang ada penyakit penyertanya semisal DM itu dia juga enggak sesek. Cuma pas waktu di ruang COVID itu ya tetap rutin kayak ngejalanin apa, semisal sesudah makan disuntik insulin, masih tetap kayak bangsal-bangsal umumnya, cuma nggak sesek aja. Terus kalau semisal tadi Pak, kalau kan tadi pertanyaannya kalau di ruang COVID tuh pakai masker enggak? Iya pakai, pasiennya pakai. Kalau nggak pakai itu ya nggak pakai alat bantu pernafasan ya. Terus kalau di sini tuh kan setiap hari tuh kayak tadi tuh keliling, satu pasien itu dikasih satu masker dari rumah sakitnya. Jadi bisa diganti-ganti maskernya, nggak itu aja. Lansia ada? Ada. Coba ceritain yang tadi kamu ambil darah. Itu udah sepuh sih, 60 tahun. Itu gara-garanya tuh paru-parunya itu udah kena. Soalnya itu tadi tuh juga disuruh ngecek lab darah itu. Terus ada yang juga jantung, ada yang penyakit jantung juga masuk situ. Terus nih aku mau cerita yang aku di bagian poli. Jadi setiap masuk poli itu kan ditanya keluhannya apa. Dia tuh nggak bilang apa-apa di situ, dia cuma bilang dia mual. Terus udah cuma mual doang, otomatis ya boleh lah ya masuk ke poli terus ketemu sama dokter itu. Kebetulan dia tuh ketemu sama dokter spesialis jantung di situ. Sebelum dia masuk ke situ tuh dia udah punya ronsen paru-parunya. Ronsen paru-parunya tuh udah bercak putih semua gitu. Terus dari situ dia ngaku kalau dia udah anosmia. Terus kata dokternya itu kan kalau udah anosmia biasanya hari ke-7 atau hari keberapa. Nah habis itu dokternya tuh nyaranin buat coba deh ya, ibu itu antigen gitu loh, pasti nanti hasilnya positif. Tapi ibunya tuh nggak mau, karena ibunya udah paru-parunya udah rusak kayak gitu. Akhirnya kan mau nggak mau harus ke puskesmas untuk swab. Setelah swab nanti kan dapat obat antivirus, karena beli obat antivirus kan sekarang udah nggak bisa ya. Bisa kayaknya di Tokopedia kata dokternya ada, cuma harganya mahal.
Kan lebih baik ke puskesmas, swab di sana, terus abis itu dapat obat antivirus dari sana. Tapi ibunya tuh nggak mau, kayak nggak percaya covid itu ada gitu loh. Terus akhirnya kan dokternya bilang ya nggak apa-apa, ibu mau sembuh itu kan urusan ibu ya, dibilangin kayak gitu. Ya ibu tinggal swab aja, tapi dia nggak mau, katanya takut nggak bisa kerja, takut nggak bisa ini itu ya gitulah. Padahal di bangsal covid memang begitu adanya, tapi masih banyak yang nggak percaya. Jadi tipsnya adalah Kalau aku sih nyaranin kalian di luar sana kan belum pernah toh ngalamin masuk di ruang isolasi yang bener-bener itu ruang isolasi yang tempat aku kerja itu bener-bener ruangannya itu full semua. Tadi pagi aja ada yang meninggal satu. Terus ada yang satu itu hampir koma, ibunya bener-bener nggak, mungkin saking seseknya kali ya, bener-bener dikasih rangsangan nyeri tuh ibunya tuh nggak buka mata. Jadi gini, maksudnya buat kalian yang nggak percaya, kan kalian belum lihat di lapangan itu kayak gimana. Seandainya kalau kalian itu lihat di lapangan langsung, kalian pasti miris banget, pasti kalian nyesel kenapa ya kemarin kok nggak pakai masker, kenapa nggak matuin protokol kesehatan. itu sama kayak yang dibilang sama dokternya ini. Kalau ibu udah kayak gini, maksudnya ibu nggak taat prokes, ibu kan udah rusak nih paru-parunya, otomatis ibu bisa kesesek sana. Tapi kalau ibu mau konsumsi obat antivirus terus diminum sampai habis obatnya, kemungkinan ibu tuh nggak sampai sana gitu loh. Lebih bisa diobatin, karena kalau misalnya ibu udah parah ya rumah sakit udah penuh gitu. Bener, itu bener. Kalau saturasinya tuh apalagi tuh di bawah 90 ya, di bawah 90 tuh bener-bener sesek. Gimana sih rasanya kalau kalian sesek itu, pasti nggak nyaman banget. Iya sih, orang aku aja yang post covid ini kayak ngapain dikit tuh udah kayak ngos-ngosan lagi, apa ya lagi yang punya comorbid paru-paru atau penyakit-penyakit lain yang Ya, di MC banyak, tadi ada 8 pasien yang di situ. Itu masih ada ya satu pasienku itu yang masih muda banget, ganteng orangnya. Nah itu dia udah itu loh, udah kena diabetes mellitus loh. dia masih muda. Masih muda, kayak orang Arab wajahnya, putih. Tapi ya dia kena covid tapi tanpa gejala, jadi dia tuh nggak sesek, nggak apa. Berarti masuknya tetap bangsal covid walaupun nggak bergejala juga di situ. Karena dia kan punya penyakit diabetes, takutnya kalau semisal nggak ada penyakit penyertanya kategorikan ringan. Jadi teman-teman, untuk yang tidak percaya covid atau yang tidak mau vaksin, oke kita bahas vaksin. Menurut kamu kenapa banyak orang yang nggak mau vaksin? Iya kan, soalnya emang banyak berita yang beredar kalau apa itu banyak orang yang setelah divaksin itu langsung panas, terus sakit-sakitan, terus macam-macam lah beritanya di luar sana. Sebenarnya menurut aku ini ya, menurut aku pribadi, kalau namanya vaksin itu kan nggak usah orang dewasa deh, anak-anak kalau udah divaksin pasti itu panas. bener tuh, vaksin campak. Pasti tapi panas. masih gedenya masih bisa dicampakkan. Bener. Oh, dicampakkan. Astagfirullahaladzim. Lah kemarin aku pas habis vaksin, alhamdulillah sih nggak ada apa-apa ya. Aku vaksin bukan vaksin pegawai loh ya. Nanti kalau ada yang bilang, lah kan kamu pegawai, pasti dibilang vaksinnya Kita gimana. vaksin di luar ya. Aku vaksin di luar dan nggak di rumah sakit yang aku kerja ini nih. Kita jangan sebut merek ya. Iya. Pokoknya aku vaksin di luar. Lah itu pas setelah divaksin rasanya kemeng tangan, ya iyalah namanya disuntik ya pasti kemeng. Kemeng tuh bahasa Indonesianya apa ya mbak? Apa ya kemeng? Oh ya lanjut deh. Ya pokoknya kemeng lah. Nah kan gejala orang beda-beda. Itu tetangga aku juga ini nih yang gini loh. Vaksin itu kan memasukkan cairan yang asing gitu ke dalam tubuh. Otomatis tuh tubuh punya rangsangan tuh ya beda-beda juga gitu. Ada yang nggak apa-apa, ada yang kenapa, ada yang parah banget. Maksudnya kalau semisal parah banget,
konsul lah ke dokter gitu loh, jangan update status. Ya Jadinya benar itu. kan orang yang mau vaksin tuh nggak mau, padahal kalau kalian mau vaksin, insya Allah ya, ini maksudnya kalau kalian mau vaksin itu kan, vaksin itu menurut aku adalah salah satu ikhtiar kalian juga gitu loh untuk menangani wabah kayak gini tuh. Vaksin menurut aku adalah ya salah satu ikhtiar kalian selain jaga prokes gitu. Jadi kenapa nggak mau gitu, padahal yang udah ini, yang udah divaksin ini ya lebih tidak membahayakan gitu, walaupun masih bisa terkena COVID masih gitu kan, karena fungsi vaksin kalian tahu sendiri, fungsinya buat supaya kalau memang terjadi memang nggak memperburuk keadaan gitu kan. Sebenarnya itu mereka semua itu kan lihatnya itu padahal harusnya kalau misal dibandingin ya, yang dapat vaksin nggak kenapa-napa sama yang dapat vaksin ada apa-apanya, itu lebih banyak yang nggak kenapa-kenapa. Karena pas waktu aku vaksin ya, ini pengalaman pribadiku kemarin itu di kertas vaksin itu pasti ada tulisannya kalau semisal ada apa-apa atau panas atau gimana itu bisa langsung lapor ke dokter, dan di bawah kertasnya itu udah ada nomornya dokter. Harusnya begitu supaya tidak memperparah keadaan, tapi kebanyakan orang langsung menyepelekan dan parno sendiri. Iya ya, seperti itulah. Kebetulan sudah azan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ini, pengalaman kita. Nggak perlu di subscribe karena ini cuma channel buat huru hara. Nanti aku upload di YouTube loh, nanti kamu jangan lupa like ya lah, cari like. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.